Tribuners, jumpa lagi bersama Ratu Jati di Live Travel Update Kamis 28 Oktober 2021. Informasi, tips, hingga rekomendasi wisata sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda, Tribuners. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di berbagai daerah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Sebelum jalan-jalan, kita isi perut dulu, Tribuners, dengan makanan khas kota Solo yang ada di Bali. Untuk Anda yang masih awam dengan serabi, Ratu akan sedikit jelaskan nih. Jadi serabi ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan lalu digoreng di atas arang. Nah, buat Anda yang sedang ada di Bali tapi ingin mencobanya, Anda bisa langsung datang ke Serabi Solo Moroseneng yang ada di Jalan Buana Raya, Padang Sambian, dan Pasar Barat. Supaya nggak semakin penasaran, langsung saja sudah ada Arini dari Tribun Bali di sana. Halo, selamat sore Arini. Halo, selamat sore Ratu. Baik, Arini, kalau di Solo, serabi ini kan biasanya ada topping-toppingnya gitu kan. Lalu Ya. bagaimana dengan serabi yang ada di Moroseneng Bali ini? Apakah sama begitu Arini? Oke Ratu, sebelumnya ya, Serabi Solo Moroseneng ini berlokasi di Jalan Buana Raya, nomor 12 Padang Sambian, Denpasar Barat. Dan di Serabi Solo Moroseneng ini juga terdapat beberapa topping Ratu seperti topping nangka, topping coklat keju, topping coklat, dan original. Untuk yang rasa-rasa atau bertopping itu dihargai seharga 2.500, sedangkan untuk serabi originalnya itu dihargai seharga Rp2.000 saja, Ratu. Lalu apa keunikan serabi yang ada di Moroseneng ini, Arini? Oke, keunikan dari serabi Moroseneng ini yaitu biasanya kan kita kalau semuanya take away gitu ya, itu serabinya langsung dimasukkan ke mika, tetapi beda lagi dengan di Moroseneng. Di serabi Moroseneng ini serabinya sebelum dimasukkan mika itu digulung dulu dengan daun pisang seperti itu, Ratu, agar toppingnya itu meresap begitu. Lalu untuk selain serabi Solo di Moroseneng ini ada menu apa lagi Arini? Oke, selain serabi, di Serabi Moroseneng ini terdapat beberapa menu pilihan untuk minuman ya, yang terdiri dari es teler. Es teler itu sendiri berbagai macam rasa, Ratu. Ada es teler coklat, es teler durian, es teler keju coklat, begitu ya, yang dihargai mulai dari harga Rp8.000 hingga yang paling mahal Rp15.000 untuk es teler duriannya. Dan juga ada minuman seperti es dawet ketan hitam durian, itu juga dimulai dari harga Rp10.000. Begitu, Ratu. Dan ini yang paling penting untuk menuju ke Moroseneng ini, boleh dijelaskan aksesnya dan jalan menuju ke sana, Arini? Oke, untuk jalan menuju akses Moroseneng ini berada di Jalan Buana Raya, tepatnya di Denpasar Barat. Untuk pengunjung atau masyarakat lokal yang ingin membeli serabi Moroseneng ini dari arah kota Denpasar, bisa melalui Jalan Teku Umar dan mengarahkan Google Maps-nya ke Jalan Buana Raya, Padang Sambian. Itu kalau semuanya kita dari arah kota Denpasar, itu kiri jalan. Tetapi kalau kita dari arah pariwisata seperti daerah Canggu, Seminyak seperti itu ya, itu ada di kanan jalan, begitu Ratu. Kemudian Arini tadi kan pasti juga sudah mencoba ya untuk es teler dan juga serabinya. Boleh direkomendasikan untuk Tribuners yang ingin ke sana, rasa apa yang harus dicoba dan tadi kan toppingnya sangat banyak ya. Topping apa yang harus dicoba di Moroseneng ini dan apakah es telernya juga direkomendasikan juga oleh Arini? Silakan. Oke, saat saya tadi mencoba ya, saya bisa merekomendasikan salah satu topping serabinya yaitu topping coklat keju, Ratu. Karena kejunya itu benar-benar meleleh gitu ya saat dimakan di mulut, terutama apalagi sebelum disajikan itu kan digulung dulu memakai daun pisang begitu ya. Jadi benar toppingnya itu kayak meresap sekali gitu. Dan untuk es telernya sendiri, saya tadi mencoba es teler rasa coklat, itu juga enak, Ratu. Baik, terima kasih Arini atas informasinya dan juga rekomendasinya. Ini bisa Anda coba ya, Tribuners, untuk Anda yang di Bali dan ingin mencoba jajanan khas kota Solo. Terima kasih Arini. Setelah mencoba serabi jajanan Solo, Ratu mengajak Anda menuju ke Kamoro Art Exhibition and Sale 2021. Event ini digelar di pelataran Senayan, Jakarta. Di sini Anda bisa mengenal berbagai macam budaya dan juga tradisi salah satu suku yang ada di Papua.
Selain suku Asmat, ada juga suku Kamoro di Papua yang masih memegang teguh nilai tradisi dan kekayaan budaya yang unik. Suku Kamoro ini merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan pesisir Timika yang dikenal dengan tradisi ukiran kayunya yang sudah turun-temurun. Nah, kira-kira apa saja ya yang bisa kita dapatkan di Kamoro Art Exhibition and Sale 2021 ini? Sudah ada Pebi Adeliana di sana. Halo, selamat sore Pebi. Selamat sore, Ratu. Baik, Pebi, Kamoro Art Exhibition and Sale 2021 ini digelar dari kapan sampai kapan dan ada apa saja yang dipamerkan di sana, Pebi? Silakan. Baik, Ratu. Jadi, Komoro Art Exhibition and Sale 2021 ini digelar selama 3 hari, mulai tanggal 27 hingga tanggal 29 Oktober 2021 dengan mengusung seni budaya serta tradisi turun-temurun dari suku Komoro Papua. Nah, acara ini merupakan kegiatan kolaborasi dari Pelataran Indonesia bersama dengan PT Freeport Indonesia dan Yayasan Maramowe Weaku Kamorowe sebagai salah satu bentuk pelestarian tradisi dan juga budaya dari suku Komoro Papua, begitu Ratu. Nah, acara ini digelar di Hutan Kota Bay Pelataran Senayan, Jakarta, di mana suku Komoro ini seperti yang tadi sudah kamu jelaskan juga nih, bahwa suku Komoro adalah suku yang mendiami kawasan pesisir Timika. Nah, salah satu tradisi yang terkenal dari suku ini merupakan tradisi ukiran kayunya yang sudah dilakukan secara turun-temurun begitu. Nah, memiliki keindahan serta keunikan yang kental dengan tradisi wilayah sekitar begitu. Nah, seni ukir khas suku Komoro ini perlu dilestarikan agar jangan sampai hilang begitu. Nah, di sini masyarakat bisa menikmati beragam seni ukir khas suku Komoro yang juga didatangkan langsung dari Papua begitu. Nah, jadi tak hanya ada ukiran kayunya saja, di sini ada pula beberapa kegiatan pelestarian budaya lainnya dari suku Komoro, seperti menonton juga film dokumenter dari suku Komoro, kemudian juga mengikuti kegiatan talk show yang digelar selama acara eksibisi tersebut, begitu Ratu. Lalu tadi juga sudah disebutkan ya bahwa suku Kamoro ini dikenal dengan tradisi ukiran kayunya yang memang sudah turun-temurun. Lalu boleh dijelaskan, Pebi, sebenarnya apa sih yang unik dari seni ukir yang dibuat oleh suku Kamoro ini? Baik, Ratu. Nah, di sini ada ratusan seni ukir yang dipamerkan pada acara Art Exhibition and Sale 2021 ini. Nah, yang menjadi daya tarik dari seni ukir ini tak hanya soal keindahannya saja, tetapi memang nilai-nilai tradisi yang kental yang juga masih melekat pada setiap hasil karya seni ukiran dari suku Komoro ini. Nah, biasanya kayu besi atau mungkin kita kenal dengan sebutan kayu ulin yang menjadi bahan dasar dari pembuatan karya seni ukir suku Komoro tersebut. Nah, di mana setiap seni ukir ini dikatakan memiliki cerita dan juga makna yang berbeda-beda, begitu Ratu. Nah, mengutip pernyataan dari Ketua Yayasan Maramowe Weaku Kamorowe, Lulu Intarti, bahwa sampai saat ini seni ukir suku Komoro ini masih dibuat secara tradisional dengan menggunakan peralatan yang sederhana, yaitu berupa pisau pahat atau juga pisau begitu. Nah, yang unik lainnya dari hasil karya seni ukir ini adalah hanya bisa dikerjakan oleh seseorang yang memiliki garis keturunan dari leluhur mereka saja, begitu Ratu. Nah, artinya orang tersebut dikatakan memiliki hak secara adat untuk mengukir hasil seni dari seni ukir suku Komoro ini, begitu Ratu. Lalu tadi disebutkan dibuat secara tradisional, kemudian disebutkan juga bahwa hanya orang asli suku Komoro saja yang bisa membuatnya. Nah, kalau begitu ada berapa seniman yang dilibatkan dalam acara ini, Pebi? Kemudian apakah memang seniman-seniman tersebut langsung datang langsung dari Papua yang berarti asli suku Komoro begitu, Pebi? Ya, ada sedikitnya ada 8 jumlah seniman yang memang didatangkan langsung dari Papua ke Jakarta untuk eksibisi ini begitu. Nah, dari 8 seniman tersebut terdiri dari 1 orang seniman wanita dan juga 7 seniman laki-laki.
di mana semuanya merupakan seniman asli dari suku Komoro begitu Ratu. Nah, mengingat tadi juga sudah saya sebutkan bahwa seni ukir ini hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keturunan asli dari memiliki garis keturunan begitu dari leluhur mereka, Ratu. Kemudian saya ingin tahu Pebi, apakah ukiran yang dibuat tersebut juga dijual dalam eksibisi ini, dan kalau memang dijual berapa harganya, Pebi? Ya, memang untuk seni ukir ini dijual, jadi masyarakat tak hanya bisa menikmati beragam keindahan ini saja, namun mereka juga bisa membelinya untuk dibawa pulang begitu. Nah, untuk ukurannya sendiri memang di sini karya ukir dari khas suku Komoro ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Tentunya tingkat kerumitan dalam pembuatannya pun juga berbeda, di mana untuk ukuran kecil biasanya mereka membuatnya dengan memerlukan waktu sekitar 2-3 hari. Kemudian juga untuk yang ukuran besar bisa hingga memakan waktu sampai 1 minggu dan juga dikerjakan secara gotong royong begitu, Ratu. Nah, tentunya tingkat kesulitan dan juga ukuran dari hasil karya seni ukir ini berpengaruh terhadap harga jualnya, di mana mereka menjual hasil karya seni ini dengan harga mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan begitu, Ratu. Baik, terima kasih Pebi atas informasinya. Nah, eksibisi ini bisa jadi pilihan Anda untuk jalan-jalan ya Tribuners, dan juga mengenal suku Kamoro yang ada di Papua sana. Cuman ada 3 hari, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih Pebi. Dari Jakarta, kita terbang dulu ke Sulawesi Tengah, Tribuners, untuk berlibur ke Pusat Laut Donggala. Lokasinya berada di Desa Toale, Kecamatan Nembanawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Jika Anda pergi ke lokasi ini, Anda bisa menyaksikan atraksi anak-anak yang melompat ke dalam sumur alami berbentuk lingkaran. Lokasi sumur alami ini berada beberapa meter dari bibir pantai. Mereka melompat ke dalam sumur untuk berebut uang, Tribuners. Kedengarannya sangat seru ya. Jadi langsung saja sudah terhubung bersama kami, ada Alan dari Tribun Palu di sana. Halo, selamat sore Alan. Ya, sore rekan Ratu. Baik Alan, boleh digambarkan keseruan anak-anak yang melompat ke dalam air untuk berebut uang ini? Silakan Alan. Baik rekan Ratu dan Tribuners yang berada di rumah, saat kita mengunjungi objek wisata pusat laut, kita akan disuguhkan atraksi para bocah yang melompat ke dalam sumur alami yang berbentuk lingkaran yang terdiri dari bebatuan karang dan letaknya tidak jauh dari bibir pantai. Pusat laut ini tepatnya berada di Desa Toale, Kecamatan Benawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pusat laut sendiri dapat ditempuh dari pusat kota Palu sekitar 1 jam 40 menit. Dan jika dari pusat kota Donggala sendiri sekitar 28 menit saja. Jalan menuju kawasan pusat laut sangat bagus, namun perlu kehati-hatian sebab di sisi kiri dan kanan terdapat jurang yang terjal. Untuk melihat keseruan bocah-bocah yang rela terjun ke dasar laut demi memburu uang ini, merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung di pusat laut. Sebab para bocah-bocah ini rela terjun ke dalam air setinggi 5 hingga 7 meter hanya demi uang yang dilempar para pengunjung. Namun keseruan itu hanya bisa kita saksikan di kala hari libur atau akhir pekan saja. Sebab hari Senin hingga Sabtu bocah-bocah tersebut bersekolah. Dan perlu diketahui fasilitas di pusat laut ini bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Sebab beberapa sudut tembok yang dibangun di sekeliling pusat laut sudah rusak dan bocah-bocah ini berkumpul untuk memanjatnya di dinding-dinding itu cukup memprihatinkan ya. Ditakutkan akan terjadi kerusakan tambahan lain. Kembali rekan Rat. Baik, lalu boleh disebutkan Alan berapa pendapatan yang bisa didapatkan oleh para bocah tersebut dari atraksi yang mereka lakukan? Baik, rekan Ratu dan Tribuners, menurut seorang bocah yang merupakan warga setempat bernama Agil mengatakan bahwa dirinya bisa mendapatkan uang hingga 100.000 per hari, tergantung dari nominal uang yang dilempar oleh pengunjung. Dan itu cukup untuk menambah uang jajannya di sekolah dalam sepekan. Kembali, Rat.
Mhm. Lalu untuk biaya masuk ke kawasan wisata pusat laut ini berapa, Alan boleh disebutkan? Dan untuk bisa melihat atraksi tersebut, apakah pengunjung dikenakan biaya tambahan, Alan? Baik, rekan satu dan Tribuners yang ingin datang ke pusat laut, perlu diketahui untuk biaya masuk sangat murah, yaitu per orang hanya dikenakan biaya 2.000 saja, dan parkir hanya 2.000 untuk kendaraan roda 2 dan 3.000 bagi kendaraan roda 4. Dan bagi pengunjung yang ingin mandi-mandi air laut dan ingin berbasuh atau tawar atau air bersih, sebesar Rp5.000 per ember. Kembali, rekan satu. Baik, terima kasih Alan atas informasinya hari ini dan juga rekomendasi lokasi wisata. Untuk Anda Tribuners yang berada di Sulawesi Tengah, Anda bisa langsung menuju ke lokasi ini ya untuk menikmati akhir pekan nanti dan menyaksikan atraksi yang dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih Alan. Selanjutnya Tribuners hari ini 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, objek wisata Pantai Bahowo menjadi satu lokasi yang dipilih oleh komunitas pegiat lingkungan hidup untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Mereka melakukan beragam kegiatan positif seperti bersih-bersih pantai hingga menanam pohon mangrove. Nah, Pantai Bahowo ini juga bisa menjadi pilihan untuk berlibur loh Tribuners. Untuk lebih lengkapnya sudah ada Andreas di sana. Halo, selamat sore Andreas. Halo, selamat sore Ratu. Baik Andreas, apa saja yang menjadi daya tarik di Pantai Bahowo ini? Silakan. Oke, tentunya yang pertama hutan mangrove yang cukup luas ya, berkisar 18 hektar luasnya dan merupakan benteng alami yang menjadi sebuah harapan bagi masyarakat desa setempat agar terhindar dari musibah-musibah bencana alam seperti tsunami. Nah, dan kemudian para pengunjung yang akan berkunjung ke Pantai Bahowo juga akan disiapkan wisata-wisata bahari seperti snorkeling ataupun penyusuran hutan mangrove yang di mana pada saat air surut itu sekitar jam 12 siang atau tengah hari, pengunjung bisa turun langsung ke lingkungan hutan mangrove dan bisa menyusuri berbagai sisi yang ada di hutan yang sebesar 18 hektar itu. Nah, dan untuk masuk ke hutan mangrove, pengunjung awalnya tidak perlu bayar, tapi mungkin bisa memberikan donasi kepada pengurus atau penjaga yang ada di situ dengan seikhlasnya. Dan di situ juga punya perbekalan yang dijual oleh warga setempat seperti gorengan atau jajanan-jajanan ringan lainnya. Dan juga pengunjung bisa menikmati sunset yang tenggelam di belakang Pulau Manado Tua yang jika cuacanya bagus bisa terlihat sangat cantik dan sangat indah pada peralihan dari sore ke malam. Nah, dan juga di situ pengunjung bisa menikmati adanya aksi-aksi paragliding atau aksi-aksi para layang dari para atlet-atlet paragliding yang ada di puncak Gunung Tumpak. Nah, untuk mangrove-nya sendiri itu sudah sangat terawat ya, karena perawatan di situ juga cukup baik dengan ekosistem yang sangat baik. Dan untuk selebihnya pengunjung bisa langsung rasakan sendirilah sensasinya. Makanya cepat-cepat datang ke lokasi itu, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk tidak berkerumun, itu saja. Iya, itu yang paling penting ya Andreas. Yeah. Kemudian Andreas, untuk lokasi tepatnya dari Pantai Bahowo ini dan juga akses menuju lokasi tersebut bisa disampaikan? Oke, untuk menuju Pantai Bahowo dari awal kita ambil itu dari bandara ya, untuk akses internasional. Itu dari Bandara Samratulangi Kota Manado itu sekitar 1 jam menuju ke wilayah Manado Utara, Manado bagian utara itu di area Boulevard. Dari situ bisa mengikuti jalan utama sekitar 30 menit. Itu dari situ jalannya juga cukup
baik, tidak jarang terjadi kemacetan dan arus lalu lintas yang cukup lancar menuju ke sana karena di sana merupakan daerah yang masih pedesaan ya, walaupun sudah dalam kota, sudah masuk kategori kecamatan dalam kecamatan Kepulauan Bunaken yang merupakan bagian dari kota Manado, tapi masih merupakan pedesaan yang yang masih sangat asri dan masih bebas dari polusi dan hirup pikuk area perkotaan. Jadi untuk ke sana aksesnya masih lancar ya, sehingga pengunjung bisa tidak harus cepat-cepat atau tidak harus buru-buru, menikmati saja perjalanannya. Dan dari situ pengunjung bisa langsung ke area Desa Tongkaina, melewati Gunung Tumpak, gunung yang ada dalam kota, dan dari Tongkaina pengunjung sudah bisa melihat seluruh kawasan mangrove yang terbentang luas dari bagian Desa Meras ke arah Desa Bahowo, dan dari situ pengunjung masuk ke area dalam desa bisa sekitar 1 kilo, itu cuma ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2, itu tidak sampai 5 menit sudah sampai ke lokasi wisata. Kira-kira seperti itu, Ratu. Baik, kemudian Andreas, untuk kondisi terkini dari hutan mangrove saat ini boleh dijelaskan seperti apa? Iya, kita bersyukur dengan pandemi COVID-19 ini. Karena dengan pandemi COVID-19 ini terjadi pembatasan sosial berskala besar, sehingga area-area objek-objek wisata yang tidak hanya di Bahowo bisa terawat dengan baik karena seperti kita tahu kalau kunjungan wisatawannya sedikit, otomatis sampahnya juga sedikit. Sehingga kelestarian alam di hutan mangrove ini sangat terjaga ya, berkat pandemi COVID-19 tentunya, dan juga berkat warga-warga sekitar yang sangat peduli dengan objek wisata andalan mereka. Dan juga dan menjelang pembukaannya mungkin karena sudah masuk PPKM level 2, sehingga para warga di situ mulai beres-beres ya, artinya mulai persiapkan seluruh kesiapan mereka menyambut wisatawan di mangrove itu. Dan hutan mangrove ini sudah cukup lebat ya dari yang terakhir kali, dan ditambah lagi dengan aksi-aksi tanam mangrove juga cukup baik, sehingga sangat menambah varietas baru dalam kawasan hutan mangrove. Dan hutan mangrove seperti kita ketahui juga menjadi tempat atau rumah bagi hewan-hewan atau biota-biota laut, sehingga ekosistem yang ada di sana, ekosistem bahari itu bisa kita temukan jika kita snorkeling ke area ini pesisir. Dan selanjutnya acara terakhir kita akan melaksanakan Sumpah Pemuda dan dilanjutkan dengan aksi pemuda untuk melindungi iklim Indonesia. Ada berapa bibit? Di sini kita hanya memesan 150 bibit. Ada berapa orang yang terlibat? Yang terlibat sekitar 30-an orang. Dari pemerintah, dari DLH Kota Manado juga ikut berpartisipasi, dari pemerintah Desa Bahowo juga turut berpartisipasi dalam hal demikian. Sudah dari jam berapa? Kegiatan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Rencananya akan berakhir sampai kapan? Sampai dengan 12.30, jam 12.30 siang ini. Kenapa dipilih? Kenapa dipilihnya lokasi ini? Karena lokasi ini merupakan tempat penanaman mangrove yang dilindungi oleh pemerintah di sini. Dan untuk bibit mangrove-nya pun kita hanya mendapatkan dari daerah dekat sini. Jadi lokasi yang dipilih lokasi ini, Desa Bahowo. Respon masyarakat? Kemarin undangannya surat izin kegiatannya baru diberikan kemarin oleh tim WCD Sulut. Responnya sangat baik dan kita diterima dengan baik sih di sini, dan diizinkan untuk berkegiatan. Selama kegiatannya positif pasti diterima.
Selanjutnya Tribuners, untuk Anda yang sering berlibur atau bepergian mengendarai pesawat, Ratu punya beberapa tips untuk memilih kursi terbaik di pesawat kelas ekonomi. Tips ini diberikan oleh seorang pramugari bernama Sandra Jenny Won. Melalui video TikTok-nya, Sandra menjelaskan beberapa kursi terbaik di pesawat kelas ekonomi. Menurut Sandra, tempat duduk terbaik berada di baris 49 dengan kursi C, D, F, dan F atau G untuk pesawat dengan 57 baris. Kursi itu menjadi yang terbaik lantaran memiliki lebih banyak ruang dan pilihan makanan yang lebih baik juga. Sandra juga menjelaskan beberapa kursi di pesawat kelas ekonomi yang sebaiknya tidak dipilih Tribuners, seperti kursi di bagian tengah, kursi di bagian belakang lantaran tidak memiliki sandaran. Selain itu, kursi di bagian belakang juga tidak memiliki tempat untuk menyimpan barang-barang pribadi. Kursi yang berada di dekat toilet juga tidak direkomendasikan lantaran kemungkinan berbau tidak sedap Tribuners. Kemudian kursi dekat jendela juga bukan pilihan terbaik sebab harus meminta penumpang lainnya untuk bangun dari tempat duduk saat hendak pergi ke toilet. Nah, itu tadi tips memilih tempat duduk di pesawat kelas ekonomi ya, Tribuners. Semoga bisa membantu Anda sebelum memilih kursi agar perjalanan juga bisa menjadi lebih nyaman. Selanjutnya, Tribuners, kalau berlibur ke Taman Safari di siang hari, rasanya sudah biasa ya. Tapi kalau berwisata ke Taman Safari saat malam hari, sepertinya menarik ya, Tribuners. Nah, di Taman Safari Bogor, Anda bisa merasakan sensasi menegangkan bertemu dengan satwa di malam hari. Taman Safari Bogor ini terletak di Jalan Raya Puncak nomor 601, Ciberem, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya melihat satwa, tapi Anda juga bisa berinteraksi dengan para binatang dalam suasana gelap. Menegangkan sekali ya, Tribuners. Pengalaman ini bisa Anda rasakan bila mengikuti atraksi Night Safari. Nah, atraksi Night Safari ini berlaku setiap hari Sabtu mulai pukul 18 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk walking safari tutup pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Bagi pengunjung yang hendak menikmati atraksi ini, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ada harga promo juga Tribuners berlaku hingga 31 Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, bisa cek di Instagram resminya di @tamansafari_bogor. Nah, itu tadi Tribuners beberapa rekomendasi wisata yang bisa Anda kunjungi bersama orang-orang terkasih nanti di akhir pekan. Tapi ingat ya Tribuners untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Sujati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.